صل وسلم على سيدنا محمد وسلم وبارك وعلى آله عليه. وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه. Dan bagi manusia seharusnya al-ijtihad, berusaha ala hifdzi islamihi, fi hifdzi islamihi, dalam menjaga keislamannya. Kita ini sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Orang tua muslim otomatis lahir muslim. Nggak bisa bayangkan, alhamdulillah, kalau orang tuanya adalah apa? Kafir, itu otomatis apa nanti? Nah, ketika sudah kita ditakdir oleh Allah dipilih menjadi orang muslim, jaga keislaman kita ini, dijaga wa taqwiyatihi, dan perkuat keislamannya. Caranya gimana? Bi fi'li ma umira bih, dengan melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi, dengan itu apa-apa, dengan itu perintah. Min ta'atillah, ya daripada apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Karena ketaatan ini bisa memperkokoh, memperkuat keislaman kita. Kalian melakukan kewajiban Allah, kalian melakukan perintah-perintah Allah, kalian sholat, apalagi berjamaah, itu memperkokoh keislaman. Makanya Islam itu sebenarnya nggak gampang untuk digoyah. Sebenarnya Islam itu sangat kokoh apabila umat Islamnya itu terus selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak gampang digoyahkan sebenarnya. Tapi kalau sudah banyak orang yang meninggalkan ketaatan, maka Islam akan mudah digoyah. Wa innal mudayyi'a, maka sungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan, meremehkan atau meninggalkan, doya itu menyia-nyiakan, li awamirillahi, kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, muta'arridun, berarti dia menawarkan lil maut, untuk mati, ala ghairil Islam, atas selain Islam. Alhamdulillah. Kalau orang sudah menyia-nyiakan perintahnya Allah, suruh sholat gak sholat, suruh puasa enggak Ramadan tuh, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, banyak yang enggak puasa. Dia menyia-nyiakan daripada perintah Allah, berarti dia menawarkan dirinya, menyodorkan dirinya meninggal dalam keadaan apa? Selain agama. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, ingetin. Nah, ngingetin itu bentuk daripada kasih sayang. Berarti ini perhatian dengan orang ini, supaya apa? Orang ini nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kadang yang diingetin itu malah apa? Tersinggung dan lain sebagainya. Repot ya, kalau memang ngadepi orang bodoh itu repot. Memang harus punya cara, ya, harus punya cara supaya bisa menerima daripada apa yang kita ingatkan. Kemudian fa inna tarkahu, maka sungguhnya meninggalkan daripada perintah-perintah Allah. Lidzalika, karena itu, dalilun, adalah apa? Dalil ala istihanatihi, atas apa? Meremehkan Islam, bihaqiddin, dengan hak
agama, wal istighfar, dan mengentengkan bi dengan itu agama apa? Islam. Disuruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa, ya ini kan berarti kan menyepelekan. Ibaratnya itu dipanggil sama gurunya, Ron nggak teko, nah, berarti kan nggak nurut, berarti dia menghina gurunya. Paham? A'udzubillah min dzalik. Ayalah sholat nggak sholat. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum. Suruh puasa nggak puasa. Ini berarti dia menghina dan merendahkan agama Islam. Ya, kalau merendahkan agama Islam berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Paham? Jangan sampai. Boleh hadar al-muslim, hati-hatilah wahai orang muslim, min dzalika, dari itu semuanya. Dari apa? Dari menyia-nyiakan perintah Allah, dari meninggalkan perintahnya Allah. Na'udzubillah min ghayatul hadr. Ghayatul hadr. Ya. Dengan sangat hati-hati. Dengan puncaknya hati-hati. Jangan sampai wa alaihi aidan dan atas orang Islam, orang apa? Manusia juga, ayyujanibal ma'asi. Paham ya? Berusaha untuk apa? Menjauhi maksiat wal atham, dan dosa-dosa. Fa innaha, maka sesungguhnya itu kemaksiatan dan dosa-dosa, tud'iful Islam, bisa melemahkan apa? Keislamannya, wa tuhinuhu, dan bisa apa? Meremehkannya. Wa tuzalzilu, dan bisa menggoncangkan, merusak qawaidahu, pada apa? Tiang-tiangnya Islam. Wa ta'riduhu lisalbi indal maut, dan menjerumuskannya lisalbi, untuk dicabut itu Islam indal maut, ketika mati. Alhamdulillah, itu sebab dosa, sebab maksiat. Orang banyak maksiat, banyak dosa, itu bahaya. Islamnya akan lemah. Paham ya? Islamnya akan ringan, nggak ada bobotnya. Ya. Kemudian apa? Tiang-tiang agama ini pasti akan apa? Rusak. Ya, karena sebab apa? Kemaksiatan. Orang kalau sudah maksiat, cenderung maksiat, itu susah untuk berbuat taat. Ya. Orang kalau sudah arahnya kemaksiat, itu pasti untuk buat taat itu apa? Susah. Paham ya? Karena orang semakin maksiat, maka akan semakin berat untuk melakukan taat. Tapi kalau orang itu sudah taat, dia juga sama, akan berat untuk melakukan kemaksiatan. Paham ya? Tapi kadang ada orang juga yang apa? Ya maksiat ya taat juga masih ada seperti itu. Ya. Tapi kalau dia benar-benar taat, ketaatannya itu akan menjaga dia daripada kemaksiatan. Paham dong? Nah, makanya harus dijaga dengan ketaatan. Kama waqa'a dzalik, sebagaimana terjadi itu semuanya, waliyadzubillah, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dikasirin, karena banyaknya minal mulabisina laha, daripada orang-orang yang apa? Berbuat itu semuanya. Wal musyrin, dan terus-menerus. Ya. Orang-orang yang apa? Terus-menerus alih atas itu kemaksiatan. Banyak ceritanya orang-orang yang istiqomah maksiat, dicabut keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal dalam keadaan tidak Islam, atau su'ul khati, naudzubillah min dzalik.
Wa fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala summa kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a. Kemudian ada itu akibat-akibat yang buruk atau siksa atau azab. Alladzina asa'u, orang-orang akibat orang-orang yang berbuat apa? Kejelekan. Orang-orang yang berbuat kejahatan. An kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kanu, dan mereka biha, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yastahzi'un, menghinakan, mengolok-olok. Ma yadullu ala dzalik. Ya. Ma yadullu ala dzalik. Apa yang menunjukkan atas itu daripada ini ayat, fata'amalhu, maka renungkanlah. Ya, bahwasanya akibat orang-orang yang berbuat jelek, akibat orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu akan mendapatkan apa? Siksa dari Allah Subhanahu, akan mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'amalhu, maka renungkanlah, wa khud, dan ambillah nafsaka, untuk dirimu, bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi maharimi, dan menjauhi daripada apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat jelek nanti mendapatkan apa? Siksa. Alhamdulillah. Wa in waqa'ta, kalau terjadi ya apa? Alhamdulillah. Terjerumus di dalam apa? Kemaksiatan. Terjerumus di dalam apa? Perbuatan dosa. Karena manusia ini gampang tergelincir. Manusia ini gampang terpeleset. Istiqomah baca Quran, istiqomah jamaah, istiqomah baca wirid, kena suatu kejadian kok ternyata apa? Goyang. Ini kan banyak yang terjadi. Ya. Lain waqa'ta fi syai'in minha. Ya. Mondok pacaran yo ono. Ya terjadi di pondok kan kayak gitu. Mondok nyuri ada ya, workshop. Terjadi di dalam apa? Kemaksiatan. Wah, apalagi kasusnya di pondok biasanya. Walhasil kasus-kasus yang apa? Kriminal. Kasus-kasus yang apa? Mendapatkan dosa. Gimana kalau terjadi seperti itu? Fatub, maka bertobatlah ilallah ta'ala, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, min dari itu perbuatan, sudah segera bertobat. Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai diulangi lagi. Iling. Oh, ini berbuat jelek. Paham? Orang berbuat jelek pasti nanti dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat siksa. Alhamdulillah min. Gak disiksa di dunia, kan disiksa di akhirat. Iya kan? Di dunia kan disiksa, ketemu pengurusnya, ketemu polisi, disiksa. Iya kan? Akhirat kena mana ya? Alhamdulillah min. Bukan itu batoh. Siksa pindu. Ya. Enak ya. Wahdhar kulul hadar, dan hati-hatilah ya, dengan sangat hati-hati, minal israr, daripada terus-menerus alaihi, atas itu apa? Perbuatan maksiat, perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu, dan selalu sa'ilan, memohon, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan apa? Baik. Ya. Husnul khatimah, bagusnya penutup, meninggal dalam keadaan baik. Ya.
Waqad balagana dan benar-benar sampai kepada kami anna syaitan sesungguhnya syaitan la'anahullah ya, laknatullah yaqulu syaitan ini ngomong qasama dhahri. Qasama dhahri telah mematahkan punggungku. Artinya setan ini pegel. Ya, setan ini apa? Sangat marah, sangat kecewa sampai mengatakan qasama dhahri. Telah mematahkan punggungku. Ibaratnya dia itu gagal. Alladzi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Yaitu orang-orang yang selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Makanya kita selalu memohon kepada Allah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya dzal jalali wal ikram wa ta'ala dinit. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan muslim, orang yang meninggal dalam keadaan apalagi husnul khatimah, itu setan sudah merasa apa? Rugi. Aku lu kemudian setan juga ngomong mata yu'jabu hadza bi amali. Kapan ini yu'jabu merasa takjub hadza bi amali dengan amalnya. Kapan ia merasa takjub dengan amalnya? Artinya kalau sudah ujub bangga dengan amalnya, nanti kan amalnya apa? Hilang, ya kan? Kemudian akhafu an qatfatina, jadi setan, saya takut kalau dia ini ya sudah benar-benar apa? Fatin apa? Cerdas. Ya. Insya Allah. Sudah habis ya. Makanya beruntung orang di pondok itu ya. Beruntung. Kenapa? Kali ini diajarkan gimana merawat, menjaga keislaman kalian. Paham ya? Ngerti? Beruntung. Jadi di pondok itu kalian gak usah bingung. Yang penting mengikuti peraturan. Paham? Kalian ketika di pondok itu sudah luar biasa. Didukung dengan mengikuti peraturan itu juga sangat luar biasa. Artinya apa? Ketika kalian berada sudah di pondok, kemudian mengikuti peraturan, itu secara keislaman berarti kalian menjaga keislaman kalian. Paham? Kalian menjaga agama kalian yang Allah berikan. Kita nggak bisa bayangkan seumuran kalian ini di luar sana. Sholat subuhnya bagaimana, baca Qurannya bagaimana, jamaahnya bagaimana, baca wiridnya bagaimana. Oh no, gak seumuran kamu baca wiridnya. Seumuran kalian ada nggak baca wirid? Ini RSD, paling turu kok tangi jam 6 paling. Ya bener. Ya Allah. Paham? Ya kan? Kayak beruntung. Jadi gak usah bingung, nilaiku elek, yo itu bagian dari bagian dari perjuangan. Artinya intinya itu tidak hanya di situ gitu. Intinya tidak hanya di masalah nih nilai. Kalian bisa bahagia dengan sisi lain. Kalau misalkan kalian nggak bahagia dari nilai, karena memang nilai itu kan bagian daripada peraturan. Artinya kalau bisa kalian ini nilainya bagus. Kalau ternyata kalian nggak bisa nilainya bagus, kalian itu sudah mendapatkan apa? Kebahagiaan kalian dengan apa? Dengan mentaati peraturan mengikuti kegiatan pondok. Waktunya baca wirid, waktunya sholat jamaah, paham, dan seterusnya. Karena itu bagian daripada apa? Hifdzul Islam wa taqwiyatul Islam, menguatkan keislaman kalian. Paham? Nah, kalau dari kecil sudah dikuatkan, dikokohkan, insya Allah nanti besarnya itu nggak gampang digoyah. Paham? Nah, itu sudah keistimewaan
poin plus sudah. Poin plus. Ya. Baru nanti ke yang lainnya. Makanya di pondok itu dulu kalau nasihat itu, kalau ente taati peraturan, insya Allah nanti semuanya itu akan apa? Akan baik. Tapi kalau kadang belum bisa mentaati peraturan, itu nanti yang apa? Yang amburadul. Ya. Nah, makanya meskipun di sini kadang 24 jam nggak ada CCTV, nggak ada yang ngawasi, ya kalian harus apa? Menjaga diri. Paham? Jaga diri sendiri. Jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur. Nah, itu semuanya untuk apa? Untuk diri kalian sendiri. Untuk diri kalian sendiri. Paham ya? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur perintah ini, perintah itu, melarang ini, melarang itu. Apakah Allah terus membiarkan orang-orang yang melanggar? Apakah Allah terus menyanyiakan orang yang berbuat taat? Kan enggak. Paham ya? Semua ada konsekuensinya. Semua itu ada akibatnya. Paham? Kalian di pondok taat menuruti peraturan, akibatnya juga baik nanti. Oh, di pondok gak kalian diatur sakara PDW, akibatnya juga buruk. Bodoh. Paham? Di pondok ada peraturan, begitu juga bagi kita hidup di dunia ini diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat, siapa yang berbuat baik, nah, nanti dia akan mendapatkan kebaikan. Paham? Ngerti? Sebaliknya, naudzubillah, siapa orang yang berbuat buruk, berbuat kejelekan, dia juga akan mendapatkan apa? Kejelekan, mendapatkan keburukan, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jaga diri kalian masing-masing, walaupun tanpa ada CCTV, tanpa ada pengawas. Ya kalau kita hidup di dunia, ada CCTV-nya langsung. Paham? Wallahu sami'un basir, langsung Allah yang melihat. Tapi manusia kadang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe sakarepe dhewe. Ya kan? Nah, hati-hati ya. Jaga diri kalian masing-masing. Walaupun tidak ada yang melihat kalian, tapi Allah Maha tahu. Paham ya? Semuanya itu untuk kebaikan kalian. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan diri kalian masing-masing. Allah alam.